Owen Baukhan pergi dengan arogan, meninggalkan James yang saling memandang. Amanda berkata tanpa daya, keluarga Garrett dan keluarga Parsons adalah keluarga besar, tradisi keluarga sangat ketat. Paling tidak bisa melihat orang seperti itu. Aneh bila tidak marah. James menatap Nathan, meraung marah, aku benar-benar ingin membunuhmu. Prak. Tangan James terangkat untuk menamparkan. Kirana menghadangnya. Kalau tidak, pukulan jatuh ke wajah Nathan. Ayah, ibu, sudahlah, ini bukan masalah besar, tunggu 2 hari lagi, minta maaf saja kepada paman dan bibi. Kirana menyarankan, ini bukan masalah besar, karena dia, kita semua kehilangan muka di depan keluarga kita. Nathan, apakah kamu sengaja memaksa kami untuk mati? Amanda menunjuk ke hidung Nathan dan bertanya. Nathan berkata tanpa daya, ibu dan ayah, aku benar-benar akan menghadiri upacara pelatihan. Ini bukan masalah kamu dapat berpartisipasi atau tidak. Tapi kamu mempermalukan kami, membuat kami menyinggung keluarga besar. Bila kamu sudah berpartisipasi terus apa? Kamu tetap hanya sampah. James berkata dengan marah. Amanda bahkan lebih marah, kamu dapat berpartisipasi, karena kamu kebetulan bertemu dengan Dewa Perang Kunlun. Jika kamu pergi, mereka pasti akan membiarkan kamu masuk. Lalu apa? Mereka bukan orangmu, kamu hanya mengambil keberuntungan mereka saja. Kirana segera membawa Nathan keluar. Jika terus seperti ini, orang tua pasti memaksa mereka untuk bercerai. Sampai sore hari berikutnya, Felicia menelepon dan memberitahu James bahwa orang tuanya sudah tidak marah dan menerima permintaan maaf mereka. Nanti, dia akan membawa Nathan untuk meminta maaf kepada mereka secara langsung. Tapi semuanya menunggu sampai upacara pelatihan selesai. James memberi Nathan perintah, dia harus meminta maaf kepada Rahel Garrett dan Neil Parsons secara langsung, atau menceraikan Kirana. Nathan setuju. Hari kedua, hari upacara pembukaan kamp pelatihan khusus pasukan khusus Kirin. Kirin menyapa Nathan lebih awal dan ingin menjemputnya. Nathan juga menelepon James, apakah ingin pergi ke upacara pelatihan bersamanya untuk melihatnya. Hasilnya adalah omelan. Bahkan Kirana memarahinya, jangan ganggu kesibukannya. Di sisi lain, zona perang secara khusus mengirim mobil untuk menjemput Owen Baukhan. Keluarga Felicia yang terdiri dari 3 orang juga masuk ke dalam mobil. Bahkan Rahel Garrett dari keluarga besar merasa sangat bersemangat untuk duduk di dalam mobil di zona perang. Penjaga yang mengendarai mobil berkata sambil tersenyum, Kak Owen Baukhan, kamu sangat beruntung. Kali ini, tidak hanya jenderal perang Kirin dari 5 raja perang yang secara pribadi melatihmu, tetapi Dewa Perang Kunlun juga akan menemuimu dan memberikan ceramah. Hati Owen Baukhan sudah terbang ke zona perang, menantikan untuk melihat dewa dalam pikirannya, Dewa Perang Kunlun. Ya, aku tidak pernah berpikir hal baik seperti ini akan menimpaku. Owen Baukhan tersenyum malu. Itu karena kamu cukup hebat. Kalau tidak, kamu tidak akan dipilih. Rahel Garrett tertawa. Penjaga yang mengendarai mobil mengangguk, itu benar. Standar kamp pelatihan khusus adalah elit dari elit. Mendengar ini, Owen Baukhan meluruskan pinggangnya dan merasa sangat senang. Ketika dia melihat Felicia, dia kecewa. Felicia tidak menatapnya dengan kekaguman seperti yang dia bayangkan. Felicia sangat tenang. Segera setelah itu, kendaraan memasuki area militer. Setelah berjalan selama 1 jam, akhirnya sampai di tempat latihan Kirin. Ada penjaga dengan senjata di mana-mana. Mengejutkan. Para penjaga dan orang tua yang datang ke kamp pelatihan khusus diatur di ruang terbuka. Total ada 100 orang di kamp pelatihan khusus ini, dan semua orang melihat sekeliling dengan penuh semangat.
Sama seperti pemula yang baru saja bergabung dengan tentara. Seseorang di sebelahnya mengingatkan, bicaralah lebih sedikit. Semua orang di sini tidak boleh terusik. Ya, para prajurit yang kita temui adalah angkatan pertama kamp pelatihan khusus dan mereka sudah menjadi pasukan khusus. Mendengar peringatan itu, Owen Baukhan yang perkasa segera terdiam dan berhati-hati. Rahel Garrett dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Tapi mereka sangat bersemangat. Karena orang-orang yang datang adalah tentara khusus atau senior militer. Bila bisa berteman dengan mereka, pasti luar biasa. Ayo kemari, orang tua datang ke sini, prajurit ikut denganku. Pada akhirnya, semua orang dibagi menjadi dua kelompok, para prajurit berjongkok di garis paling depan. Untuk orang tua, mereka disediakan bangku dan dipersilahkan duduk. Rahel Garrett dan Neil Parsons sangat bersemangat ketika mereka melihat prajurit dari tim kolonel di depan mereka. Tapi tiba-tiba memikirkan sesuatu, Rahel Garrett mulai mencari-cari di antara kerumunan. Setelah melihat sekeliling, Rahel Garrett mencibir, "Nathan ini benar-benar konyol, bukankah dia datang? Di mana orangnya? Aku tidak menemukannya." Kamu percaya apa yang dikatakan orang brengsek itu? Aku tidak menganggapnya serius tadi malam. Neil Parsons mencibir. Felicia juga tidak menemukan Nathan. Dia merasa bahwa Nathan bisa datang, tetapi dia tidak melihat siapapun. Owen Baukhan di depan telah mencarinya sejak lama, dan tidak ada Nathan sama sekali. Dia mencibir dalam hatinya, "Di mana kamu, Nathan? Brengsek, kamu hanya bisa membual. Harap tenang, Jenderal Perang Kirina akan segera datang." Petugas tim di depan melambaikan tangannya, dan semua orang segera tenang dan menunggu dengan napas tertahan. Sebuah kendaraan off-road militer melaju tak lama setelah itu. Para penjaga yang berdiri memberi hormat begitu mereka melihatnya. Semua orang menyaksikan kendaraan off-road datang ke lapangan. Kerumunan juga berteriak, "Dewa Perang Kunlun datang." Rahel Garrett dan Neil Parsons menatap dekat kendaraan off-road itu. Pintu terbuka, dan seorang pemuda berseragam Ares berjalan turun. Dengan bintang 1 di pundaknya, dia adalah Jenderal Perang. Ini adalah Jenderal Perang Kirin. Ketika para penjaga melihatnya, mereka semua menunjukkan ekspresi pemujaan yang fanatik. Ketika orang tua melihatnya, mereka tersentak dan tampak ketakutan. Jenderal prajurit tampak muda sekali. Semua orang masih menatap kendaraan off-road, karena menurut semua orang, yang berikutnya muncul adalah Dewa Perang Kunlun. Tetapi mereka kecewa. Meski masih ada orang yang duduk di kendaraan off-road, mereka tidak turun. Jenderal Kirin datang ke depan dan berkata kepada semua orang, "Pertama-tama, selamat datang dalam upacara pelatihan. Kedua, aku ingin menjelaskan masalah. Dewa Perang Kunlun ada di dalam mobil. Tetapi para prajurit memiliki peraturan kerahasiaan, bukan personel militer tidak boleh melihat Dewa Perang Kunlun secara langsung. Semua orang tahu peraturan kerahasiaan. Tapi agak sayang untuk tidak melihat Dewa Perang Kunlun." Bahkan wajah Owen Baukhan berubah. Selanjutnya, Jenderal Kirin berkata, "Namun, Dewa Perang Kunlun akan bertemu dengan prajurit yang terlatih khusus nanti." Mendengar ini, mata Owen Baukhan menunjukkan ekspresi gembira. Akhirnya bisa melihat pujaan hati Dewa Perang. Para orang tua sangat menyesalkan, memandang kendaraan off-road, dan mencoba melihat penampilan Dewa Perang Kunlun di dalam mobil. Rahel Garrett dan Neil Parsons juga melihat ke dalam mobil dengan seksama. Rahel Garrett bahkan memakai kacamatanya. Felicia juga tampak penasaran. Tiba-tiba, wajah Felicia berubah, dan dia tanpa sadar berkata, "Mengapa dia agak mirip dengan kakak iparku?"
Rahel Garrett tampak terkejut, menurutmu juga begitu? Aku lihat di dalam mobil itu mirip dengan Nathan. Aku akan melihatnya. Neil Parsons memakai kacamatanya dan memperhatikan dengan seksama. Iya, mirip. 3 orang saling memandang. Sebuah pikiran muncul di benak semua orang, apa Nathan adalah dewa perang Kunlun? Tapi pikiran itu dengan cepat dibuang. Karena dipikir bagaimanapun, Nathan tidak mungkin menjadi dewa perang Kunlun. Jika dia adalah dewa perang Kunlun, apakah dia akan membiarkan James dan istrinya tinggal di rumah kecil? Akankah James mengendarai mobil hafal? Menurut kalian, jika dewa perang Kunlun datang ke kamp, bukankah dia akan mengenakan seragam militer? Neil Parsons bertanya tiba-tiba. Pasti pakai, upacara yang begitu penting. Felicia dan Rahel Garrett merasa lega. Orang yang agak mirip Nathan tidak mungkin dewa perang Kunlun. Saat itu, orang di dalam mobil membuka pintu dan berjalan keluar. Itu adalah Green Dragon dalam seragam militer. Melihat ini, Kirin mengangguk ke Green Dragon memberi kode. Ini adalah dewa perang Kunlun. Semua orang panik melihat ke atas. Menurut pendapat semua orang, satu-satunya orang yang dapat membuat Kirin menyela pidatonya dan menganggukkan kepalanya adalah dewa perang Kunlun. Mereka tidak tahu, Green Dragon adalah kakak tertua Kirin, dan itu normal baginya untuk menyapa. Selain itu, Green Dragon turun dari sisi lain mobil, dan pangkat militernya tidak terlihat. Semua orang mengira dia adalah dewa perang Kunlun. Apa ku bilang, bagaimana mungkin Nathan menjadi dewa perang Kunlun? Sekarang sudah puas, dan akhirnya aku bisa melihat dewa perang Kunlun. Rahel Garrett dan keduanya sangat bersemangat. Semua orang merasa bahwa mereka melihat dewa perang Kunlun hari ini. Yang tidak diketahui orang, Nathan ingin merokok. Green Dragon sengaja keluar dari mobil dan membuka pintu untuk menghilangkan asap. Upacara pelatihan segera berakhir. Para orang tua dipersilakan pergi. Sebelum pergi, Rahel Garrett dan Neil Parsons berhasil berkenalan dengan Kirin sesuai keinginan mereka. Tentu saja, ini semua yang dimaksud Nathan. Biarkan Kirin mencari Felicia. Mereka mengira bertemu dengan Raja Perang Kirin. Sangat memuaskan. Setelah para orang tua bubar, para prajurit pasukan khusus dikumpulkan. Owen Baukhan dan yang lainnya sangat bersemangat. Karena selanjutnya akan melihat dewa perang Kunlun. Pada saat ini, Nathan keluar dari kendaraan off-road. Dia berjalan bersama Green Dragon. Karena barisan Owen Baukhan berada di barisan belakang, garis pandangnya tidak bagus. Dia melirik ke samping, dan hanya bisa melihat sepintas. Hah! Orang itu mirip Nathan. Owen Baukhan mengerutkan kening dan berkata dengan terkejut. Segera, Nathan dan Green Dragon berdiri di depan tim. Ketika semua orang melihat pangkat Green Dragon, mereka mengerti bahwa ini bukan dewa perang Kunlun. Dewa perang Kunlun adalah pria di sampingnya dengan pakaian kasual. Kirin berlari ke Nathan dan memberi hormat, lapor Panglima. Kamp pelatihan untuk tentara khusus sudah berkumpul. Tolong beri instruksi. Langkah Kirin menunjukkan bahwa Nathan adalah dewa perang Kunlun. Nathan berkata, istirahat. Semua prajurit membuat gerakan serempak. Semua orang terengah-engah, melihat dewa perang Kunlun yang sudah dekat. Ketika Owen Baukhan di barisan belakang melihat wajah Nathan dengan jelas, wajahnya berubah. Dia ternyata adalah dewa perang Kunlun. Dilihat teliti, tidak salah lagi. Nathan adalah dewa perang Kunlun. Tidak heran dia mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi dalam upacara pembukaan jika dia ingin. Tidak heran dia mengatakan bahwa upacara pelatihan tidak akan mungkin terjadi tanpa dia. Darah Owen Baukhan bergejolak, tenggorokannya manis,
ternyata dia ketakutan sehingga dia akan muntah darah. Dia menatap Nathan, mata Nathan juga tertuju padanya, dan dia menatapnya dengan senyum di sudut mulutnya. Melihat Nathan melihat dirinya sendiri, Owen Baukhan tidak tahan lagi. PVTTT. Matanya menjadi gelap, dia jatuh langsung ke tanah, dan pingsan dalam keadaan koma. Pada saat ini, semua orang tercengang. Semua orang sangat bersemangat, tetapi tidak sampai sejauh ini. Ekspresi Nathan berubah, dan dia berkata dengan dingin, "Dari mana prajurit ini? Fisik begitu buruk." Ini prajurit pengintai zona selatan Owen Baukhan. Segera dijawab seseorang. Kirin berkata dengan marah, "Bagaimana fisik ini lulus seleksi?" Kirim balik. Setelah itu, Nathan memberikan beberapa kata pelatihan, yang mewakili resmi dimulainya kamp pelatihan khusus. Ketika Nathan kembali di malam hari, James dan beberapa orang datang kepadanya. Memberitahu bahwa Rachel Garrett menerima permintaan maaf malam ini karena suasana hati mereka sedang baik. "Oke, aku akan pergi." Nathan setuju dan bersama Kirana memesan perjamuan makan malam di Crown Dining Hall. Segera setelah itu, keluarga Felicia datang. Rachel Garrett dan Neil Parsons hari ini terlihat merona dan tersenyum. Seperti abis makan madu. Juga sangat ramah melihat James dan istrinya. "Apa yang membuat kakak dan iparku begitu bahagia? Katakan biar kami bahagia juga." James dan Amanda berkata dengan curiga. Rachel Garrett tampak bangga dan tersenyum cerah. "Terima kasih kepada Owen Baukhan, kami pergi ke upacara pelatihan hari ini, tidak hanya berkenalan dengan Raja Perang Kirin, tetapi juga melihat wajah sebenarnya dari Dewa Perang Kunlun." Felicia mengangguk, "Artinya ini benar. Benarkah? Berkenalan dengan Raja Perang Kirin?" James sangat bersemangat. Dia juga berfantasi tentang bertemu orang-orang besar ini. Wajah Neil Parsons penuh kegembiraan. "Benar, Raja Perang Kirin tahu siapa kita, dan dia yang inisiatif," bilang Felicia seperti adik perempuannya. "Apa? Raja Perang Kirin masih tahu identitasmu?" "Ya Tuhan." James dan Amanda ngeri. Rachel Garrett menjelaskan, "Mereka memiliki Owen Baukhan dan informasi kami, mengetahui segalanya tentang kami. Mereka seharusnya berpikir kami memenuhi syarat untuk berteman dengannya, jika tidak, mengapa mereka berinisiatif untuk berkenalan dengan kami?" Neil Parsons mengangguk, "Yah, kami memiliki kualifikasi dan latar belakang. Raja Perang Kirin juga mengatakan bahwa sulit untuk menemukannya." Ini membuat James dan istrinya iri. "Karena suasana hati yang baik hari ini, adikku. Jika kamu memiliki masalah, jangan ragu untuk mencariku." Neil Parsons berkata, "Terima kasih kakak." "Terima kasih kakak." James dan Amanda dengan cepat berterima kasih kepada mereka. Mereka memang menunggu kalimat ini. Mata Neil Parsons tertuju pada Nathan, namun, dia harus meminta maaf terlebih dahulu. "Ya, minta maaf. Jika tidak meminta maaf, kami tidak mengenali keluargamu." Rachel Garrett bersikap tegas. Felicia tampak malu dan berbisik kepada Nathan, "Kakak ipar, jangan diambil hati." Tidak hanya James dan istrinya, tetapi Kirana mendesak, "Minta maaf sama Paman dan Bibi. Paman Bibi, kemarin salahku, tidak seharusnya membantah kalian." Nathan meminta maaf. "Lupakan saja, suasana hati sedang baik, aku akan memaafkanmu." Rachel Garrett melambaikan tangannya. Neil Parsons tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu juga pergi ke upacara pelatihan hari ini? Mengapa kami tidak melihatmu?" Rachel Garrett juga menatapnya mengejek. Mereka ingin melihat bagaimana Nathan mengarangnya. "Aku pergi, tetapi kalian tidak memenuhi syarat untuk menemuiku." Nathan mengatakan yang sebenarnya.
Tapi setelah kata-kata ini keluar, Neil Parsons dan Rachel Garrett meledak. Mereka menatap Nathan, ingin membunuhnya. James dan istrinya bahkan lebih ketakutan. Hubungan itu baru saja mereda, karena kata-kata Nathan hancur lagi. Kirana tercengang. Tidak berharap Nathan mengatakan hal seperti itu. Tepat ketika Neil Parsons dan Rachel Garrett sedang marah. Pintu ruang hotel didorong terbuka, dan mereka berdua berkata di ponsel mereka, "Tuan Neil Parsons, Nyonya Rachel Garrett, ada situasi yang buruk. Tuan muda Owen Baukhan dikirim kembali oleh Anhemia. Dia dikatakan fisiknya terlalu lemah untuk berpartisipasi dalam kamp pelatihan khusus. Sebentar lagi akan diusung ke sini." Setelah mendengar berita itu, ekspresi kedua orang itu sangat berubah. Apa? Fisiknya terlalu lemah. Tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kamp pelatihan. Tidak salah. Mata keduanya penuh keheranan. Mereka tahu kemampuan Owen Baukhan. Benar-benar cukup kuat. Bagaimana bisa tidak memenuhi syarat? Keduanya tercengang, dan pintu dibuka kembali. Dua pelayan datang membawa Owen Baukhan dengan tandu. Di belakangnya juga ada orang-orang dari zona perang yang mengirim Owen Baukhan kembali. Benar-benar dikirim kembali. Ada apa dengan Owen Baukhan? Rachel Garrett bertanya dengan tergesa-gesa. Tapi saat Owen Baukhan hendak berbicara, dia melihat Nathan tidak jauh. Oh, dia pingsan lagi karena ketakutan. Prajurit zona perang yang bertanggung jawab untuk mengirim Owen Baukhan kembali mencibir. Lihat, sudah pingsan 8 kali sehari, bagaimana bisa berpartisipasi dalam kamp pelatihan dengan fisik ini? Mereka juga bertanya-tanya, mengapa fisik prajurit ini sangat buruk? Menyebut Dewa Perang Kunlun saja akan membuatnya pingsan. Kali ini tidak menyebut Dewa Perang Kunlun pingsan juga. Rachel Garrett bertanya kepada perwakilan zona perang, "Izinkan aku bertanya, apakah Owen Baukhan masih memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kamp pelatihan khusus?" Tidak mungkin. Dia pingsan di depan Dewa Perang Kunlun, dia telah melanggar kehormatan pada Dewa Perang Kunlun. Jenderal Kirin sangat marah, dan diperkirakan kehidupan Owen Baukhan akan hancur. Kata perwakilan dari zona perang tanpa ampun. Ini sangat tidak menghormati Dewa Perang Kunlun, betapa beraninya. Orang lain mencibir. Rachel Garrett dan Neil Parsons berkeringat dingin setelah mendengar ini. Menyinggung Dewa Perang Kunlun. Belum lagi mereka, bahkan keluarga Garrett dan keluarga Parsons tidak mampu menanggungnya. Perwakilan dari zona perang pergi, dan Rachel Garrett dan suaminya tidak tertarik untuk melanjutkan makan malam. Tidak lama kemudian, Owen Baukhan bangun. Melihat Nathan, ketika dia hampir pingsan lagi, Nathan berkata dengan cepat, "Jangan pingsan lagi." Baru saat itulah Owen Baukhan menstabilkan emosinya, tetapi wajahnya penuh ketakutan. Pikirannya kosong. Ada apa dengan anak itu? Rachel Garrett bertanya. Aku melihat Dewa Perang Kunlun." Owen Baukhan tergagap. "Itu normal untuk melihat Dewa Perang Kunlun, tapi kamu sampai pingsan." Neil Parsons dan keduanya sangat penasaran. Karena Dewa Perang Kunlun adalah, ya. Owen Baukhan menatap Nathan dengan ngeri. Dia ingin mengatakan bahwa Dewa Perang Kunlun adalah orang di depannya. Tapi kata-kata itu tidak keluar dari mulutnya. Peraturan kerahasiaan militer muncul di benaknya. Jika dia mengungkapkan identitas Dewa Perang Kunlun, dia setara dengan mengungkapkan rahasia militer. Bahkan Rachel Garrett dan Felicia memandang Nathan. Sebuah ide muncul di benak mereka, mungkinkah Nathan adalah Dewa Perang Kunlun? Karena mereka telah melihat orang-orang yang sangat mirip dengan Nathan di dalam mobil. Semua orang memandang Owen Baukhan dengan gugup dan penuh harap. Owen Baukhan akhirnya berkata,
Dewa Perang Kunlun adalah idolaku. Fisikku tidak baik. Begitu aku melihatnya, aku pingsan. Sayang sekali. Oh, jadi begitu. Aku sampai mengira Nathan adalah Dewa Perang Kunlun. Rachel Garrett menarik napas panjang. Tidak apa-apa, istirahat saja, tidak perlu berpartisipasi dalam kamp pelatihan khusus lagi. Rachel Garrett menghibur. Neil Parsons melirik Nathan dan bertanya, Owen, apa kamu melihatnya di pangkalan pelatihan siang hari? Ada. Owen Baukhan menatap Nathan dengan rasa bercampur aduk. Apa? Kamu benar-benar pergi? Rachel Garrett tampak tidak percaya. Bibi, Paman, boleh bawa aku pergi dulu. Aku ingin istirahat. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.